Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Kelembagaan Ekonomi Pedesaan. Pada kesempatan kali ini, di pertemuan ke-13, kita akan melanjutkan sebuah topik yang menjadi penting untuk kita pelajari bersama, yaitu pola kemitraan ekonomi pedesaan. Sebelumnya kita semua telah mempelajari dasar dari apa itu yang dinamakan kelembagaan ekonomi. Kita semua, kelembagaan itu adalah seperangkat aturan main, tata aturan, norma, nilai-nilai yang membentuk perilaku individu-individu yang hidup di tengah sebuah komunitas, ya, di mana aturan ini terinternalisasi di masing-masing individu di dalam sebuah komunitas, sehingga mendorong tindakan sosial, ya, apapun itu, ya, apakah proses jual beli, proses aktivitas pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari, ya, proses komunikasi dengan pihak-pihak tertentu, proses bisnis, pertukaran informasi, dan lain sebagainya, itu sangat dipengaruhi dari tata aturan, nilai-nilai, dan norma yang berlaku. Di desa kita sering mendengar ada istilah tuan tanah, kemudian ada juga petani penggarap atau petani tidak berlahan. Kemudian kita juga sering mendengar ada istilah tengkulak atau pengumpul hasil pertanian. Bagaimana relasi antara pihak-pihak tersebut? Bagaimana hubungan antara tuan tanah dengan petani penggarap? Ya, bagaimana perilaku, ya, yang dilakukan oleh penggarap kepada tuan tanahnya? Apakah dengan sistem sewa, kemudian sistem bagi hasil, atau sistem upah harian? Nah, itu semua adalah bentuk-bentuk kerjasama yang berlangsung antara berbagai pihak. Nah, berbicara kerjasama, maka kita mengingat istilah yang dinamakan kemitraan. Mendengar istilah kemitraan, maka kita mengingat itu adalah sebuah aktivitas atau tindakan sosial yang melibatkan lebih dari satu pihak, antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya, baik individu, kelompok, atau organisasi. Bagaimana bentuk relasi antara individu dengan kelompok, individu dengan organisasi, kelompok dengan kelompok, kelompok dengan organisasi, dan juga organisasi dengan organisasi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari pola kemitraan ekonomi yang berlangsung di pedesaan. Ada 3 subpokok bahasan yang penting untuk kita pelajari bersama. Yang pertama adalah definisi dari kemitraan. Ya, secara definisi, apa yang dimaksud dengan kemitraan dan bagaimana pola-pola yang berlangsung, yang biasanya berlangsung di desa. Kemudian yang kedua adalah ruang kemitraan atau kerjasama dalam rangka membangun desa. Ini teman-teman sudah mempelajarinya di mata kuliah Kelembagaan Organisasi dan Kepemimpinan, ya, di mana di situ disebutkan, tertuang di dalam Undang-Undang Desa, bahwa ada 2 pendekatan di dalam pembangunan desa. Ada pendekatan desa membangun dan ada pendekatan membangun desa, di mana orientasi dari pendekatan membangun desa
adalah mendorong terjadinya percepatan pembangunan desa, di mana di dalam pendekatan membangun desa itu melibatkan berbagai pihak, ya, yang berada pada supradesa maupun pihak-pihak yang berada di luar desa bisa berkontribusi, bekerja sama, bermitra dengan desa setempat untuk mendorong terjadinya percepatan pembangunan. Kemudian pokok bahasan yang ketiga adalah BUMDes bersama sebagai penggerak ekonomi kawasan pedesaan. Ya, pada materi sebelumnya kita sudah mempelajari apa itu BUMDes atau Badan Usaha Desa. Nah, pada kesempatan kali ini kita juga akan mempelajari apa itu BUMDes bersama. Yang pertama, definisi kemitraan serta pola-polanya. Menurut Sulistiani tahun 2004, kemitraan didefinisikan sebagai suatu bentuk ikatan kerjasama atas dasar kesepakatan dan rasa saling membutuhkan dalam rangka meningkatkan kapasitas, kapabilitas, dan kemampuan di dalam suatu bidang tertentu, dan juga berorientasi pada tujuan tertentu sehingga dapat memperoleh hasil yang lebih baik daripada sebelumnya. Jadi ada beberapa kata kunci di sini. Yang pertama adalah ikatan kerjasama yang melibatkan berbagai pihak dalam rangka meningkatkan kapasitas, ya, kapabilitas, dan juga kemampuan. Artinya ada unsur pemberdayaan di dalam sebuah kemitraan, ya, pada suatu aspek tertentu, ya, apakah di bidang pertanian, di bidang industri, jasa, pariwisata, dan lain sebagainya. Dengan orientasi tertentu, ya, di mana orientasi tertentu ini dalam rangka membawa perubahan yang lebih baik, mendorong terjadinya peningkatan taraf hidup masyarakat, mendorong peningkatan nilai-nilai demokrasi di dalam sebuah desa, mendorong terjadinya kesetaraan di dalam relasi sosial di dalam sebuah desa, mendorong share profit dan benefit di dalam setiap aktivitas ekonomi masyarakat, dan lain sebagainya. Nah, inilah yang dikatakan oleh Stiani apa yang dimaksud dengan kemitraan. Nah, berlangsungnya sebuah kemitraan tentunya memiliki sebuah tujuan, yaitu untuk mencapai hasil yang lebih baik, sehingga antar pihak yang bermitra saling memberikan keuntungan, bukan sebaliknya, ada satu pihak yang dirugikan, ataupun ada pihak yang merugikan. Dari berlangsungnya sebuah kemitraan atau kerjasama antara berbagai pihak, ada 3 kondisi ideal yang diharapkan terjadi di dalam proses kemitraan. Yang pertama adalah dari proses kemitraan ini tercapainya sebuah win-win solution. Ya, artinya pemenuhan kebutuhan dari berbagai pihak yang bekerja sama, tercapainya tujuan-tujuan dari pihak yang bekerja sama, tidak ada pihak yang dirugikan, tidak ada pihak yang merugikan. Kemudian yang kedua dari kondisi ideal yang diharapkan dari berlangsungnya proses kemitraan, yaitu munculnya kesadaran atau saling menguntungkan dari kedua belah pihak. Dan yang ketiga adalah pihak-pihak yang bermitra itu harus saling berkontribusi, saling berperan sesuai dengan ketentuan yang berlangsung,
kesepakatan-kesepakatan yang ditetapkan berdasarkan kapasitas yang dimiliki dan potensi yang dimiliki masing-masing pihak. Ada 4 aspek penting di dalam berlangsungnya sebuah kerjasama atau kemitraan. Yang pertama, kemitraan itu berlangsung di antara dua orang atau lebih, ya, antara dua pihak, baik itu individu, kelompok maupun organisasi, di mana kesuksesan di dalam sebuah kemitraan itu sangat ditentukan dari pembagian peran dari berbagai pihak yang bekerja sama. Kemudian aspek yang kedua adalah aktivitas yang dikehendaki di dalam sebuah kerjasama itu adalah atas dasar kehendak bersama, ya, dalam rangka mencapai tujuan tertentu, di mana untuk mencapai tujuan tersebut membutuhkan sebuah strategi. Aspek yang ketiga adalah tujuan atau target. Biasanya kemitraan ini memiliki orientasi atau tujuan untuk mencapai suatu keuntungan, baik secara finansial maupun non-finansial dari kedua belah pihak. Kemudian aspek yang keempat, biasanya kerjasama atau kemitraan ini berlangsung dalam jangka waktu tertentu, kapan dimulainya dan kapan berakhir, sesuai dengan target dan tujuan yang dibangun. Dari berlangsungnya sebuah kemitraan atau kerjasama tentunya mendorong manfaat-manfaat yang didapatkan oleh pihak-pihak yang bekerja sama tersebut. Ya, manfaat yang pertama adalah produktivitas, di mana pihak-pihak yang melakukan kemitraan di dalam aktivitas bisnisnya atau aktivitas ekonominya tentunya mendorong tercapainya produktivitas yang tinggi. Kita bisa membandingkan antara petani yang subsisten, di mana orientasinya adalah pemenuhan kebutuhan atas pangan oleh keluarganya sendiri. Jika dibandingkan dengan petani atau keluarga petani yang bekerja sama dengan pihak-pihak yang lain, dengan orientasi tertentu, ya, dari proses kemitraan, di situ ada proses transfer pengetahuan, transfer teknologi, transfer pengalaman, dan lain sebagainya, di mana aspek-aspek tersebut mendorong terjadinya peningkatan produktivitas. Kemudian manfaat yang kedua adalah efisiensi. Dengan bermitra, itu terjadi pembagian beban kerja. Jika dibandingkan dengan pihak yang bekerja secara sendiri, tentunya membutuhkan effort yang lebih besar jika dibandingkan dengan bekerja secara tim, bekerja bersama dengan pihak-pihak yang lain. Di situ ada pembagian peran, pembagian tanggung jawab, ya, sesuai dengan kompetensinya masing-masing. Nah, kemudian manfaat yang ketiga adalah manfaat minat kualitas dan kuantitas. Nah, dengan keterlibatan pihak tertentu di dalam sebuah kemitraan, tentunya ini mendorong peningkatan kualitas dan kuantitas dari sebuah produk yang dihasilkan. Ya, kalau kita melihat di dalam sebuah kemitraan yang melibatkan off-taker sebagai penampung, biasanya ada syarat-syarat tertentu, ketentuan tertentu, standar-standar tertentu dari sebuah produk yang siap mereka tampung. Ya, sebetulnya ada 3K yang harus dipenuhi bagi pihak-pihak yang ingin bekerja sama dengan industri. Ya, selain dari kualitas dan kuantitas, satu lagi adalah kontinuitas. 3K ini yang harus dipenuhi ketika dia bermitra dengan sebuah
industri besar. Kemudian manfaat yang keempat adalah meminimalisir terjadinya resiko di dalam aktivitas ekonominya. Ya, kita bisa membayangkan dengan proses kemitraan yang berlangsung, di situ ada transfer pengalaman, transfer pengetahuan, itu semua dijadikan sebagai antisipasi munculnya resiko di dalam aktivitas ekonomi. Baru saja kita mempelajari definisi kemitraan, kemudian kita memahami kondisi-kondisi ideal di dalam berlangsungnya sebuah kemitraan atau kerjasama. Tetapi sebetulnya di dalam proses kemitraan ini atau kerjasama ini, di dalam realitasnya yang terjadi, seringkali kita melihat adanya ketimpangan, ya, ketimpangan antara pihak yang satu dengan pihak yang lain. Ada pihak-pihak yang lebih diuntungkan, ada pihak-pihak yang tidak diuntungkan. Nah, pola-pola seperti itu bisa saja berlangsung di dalam aktivitas ekonomi di pedesaan. Ya. Menurut Sulistiani, ada 3 pola kemitraan yang biasanya berlangsung. Yang pertama adalah pseudo partnership, ya, atau kemitraan semu, di mana kemitraan ini berlangsung di antara 2 pihak atau lebih, tetapi sesungguhnya yang dilakukan bukan merupakan kerjasama secara seimbang. Ya, dari kemitraan ini, kedua belah pihak itu saling merasa penting untuk melakukan kerjasama, meskipun di antara pihak-pihak yang bermitra belum tentu memahami makna dari kemitraan, ya, secara substansi yang diperjuangkan dan juga manfaat yang didapat dari kemitraan tersebut. Ya, ini adalah pola kemitraan semu. Kemudian pola yang kedua adalah mutualism partnership, ya, atau kemitraan mutualistik, di mana kemitraan ini adalah persekutuan 2 pihak atau lebih yang saling menyadari aspek pentingnya melakukan kemitraan, yaitu untuk saling memberikan manfaat dan mendapatkan manfaat lebih sehingga akan tercapai tujuan secara optimal. Ya, karena saling menyadari akan pentingnya kemitraan, maka kedua belah pihak tersebut itu melakukan kerjasama dengan kesadaran bahwa dia akan memperoleh manfaat yang dihasilkan dari terjadinya proses kerjasama tersebut. Kemudian pola yang ketiga adalah conjugation partnership, ya, atau kemitraan peleburan, di mana Sulistiani ini mengistilahkan pola kemitraan conjugation sebagai kemitraan yang dianalogikan dari kehidupan paramecium atau sebuah organisme, ya, di mana 2 paramecium melakukan konjugasi untuk mendapatkan kemampuan dan kemudian terpisah dan selanjutnya dilakukan pembelahan diri. Ya, artinya terjadi peleburan antara pihak-pihak yang bekerja sama untuk nantinya pihak-pihak yang melebur tersebut memisahkan diri setelah tercapainya tujuan yang ditetapkan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997, ada 6 pola kemitraan, ya, yang melibatkan antara perusahaan mitra dan juga kelompok mitra. Yang pertama, pola inti plasma, di mana pihak inti itu adalah perusahaan mitra, kemudian pihak plasma itu adalah kelompok mitra.
di mana di dalam relasi kemitraannya, pihak inti itu memberikan pendampingan pembinaan kepada pihak plasma, ya, berikan edukasi, mentransfer pengetahuan dan teknologi kepada kelompok mitra dalam rangka peningkatan produktivitas, sehingga hasil dari kerja kelompok mitra tersebut itu menunjang produktivitas perusahaan mitra atau pihak inti. Kemudian pola yang kedua adalah subkontrak, di mana pola ini itu melibatkan antara perusahaan mitra dan kelompok mitra, di mana kelompok mitra itu memproduksi komponen atau bahan cadangan yang diperlukan oleh perusahaan mitra. Kemudian pola yang ketiga adalah kemitraan dagang umum, di mana kelompok mitra itu memberikan pasokan kebutuhan kepada perusahaan mitra, dan untuk selanjutnya perusahaan mitra melakukan pemasaran atas hasil produksi yang dilakukan oleh kelompok mitra. Kemudian pola yang keempat adalah kemitraan waralaba, di mana kelompok mitra itu diberikan hak untuk memanfaatkan kekayaan intelektual atau inovasi tertentu, temuan tertentu, atau ciri khas dari usaha yang dilakukan oleh perusahaan mitra. Kemudian pola yang keempat adalah keagenan, ya, di mana kelompok mitra itu diberikan hak untuk memasarkan barang atau produk yang dihasilkan oleh perusahaan mitra. Dan yang terakhir adalah pola kemitraan atau kerjasama operasional agribisnis atau KOA, ya, di mana kelompok mitra menyediakan lahan, sarana, dan tenaga, sementara perusahaan mitra itu menyediakan biaya, modal, dan sarananya. Selanjutnya ada 3 pola kemitraan yang lainnya. Yang pertama, pola vertical forward linkage, ya, kemudian pola vertical backward linkage, dan yang ketiga adalah pola horizontal forward linkage. Nah, kita bisa melihat di sini untuk pola vertical forward linkage itu melibatkan usaha besar dan juga usaha kecil, ya, di mana usaha besar itu memberikan pasokan bahan baku kepada usaha kecil untuk selanjutnya diolah menjadi produk yang lainnya, produk turunan tertentu, kemudian dipasarkan kepada konsumen akhir. Nah, biasanya usaha besar di sini memberikan pembinaan kepada usaha-usaha kecil, ya, bagaimana melakukan produksi dari bahan baku yang diberikan, kemudian bagaimana kualitas yang diharapkan, kemudian memberikan atau membuka pasar bagi usaha kecil tersebut. Nah, kemudian pola yang kedua, pola vertical backward linkage, di mana usaha kecil memberikan pemasokan bahan baku kepada usaha besar, dan selanjutnya usaha besar melakukan pengolahan menjadi barang jadi yang selanjutnya dipasarkan kepada konsumen tingkat akhir. Kemudian pola yang ketiga, pola horizontal forward linkage, ini sama halnya dengan usaha kecil, hanya saja yang membedakan tidak ada perlakuan pengolahan, ya, bahan yang dipasok dari usaha kecil oleh usaha besar. Ya, usaha besar itu langsung menjual produk yang dipasok dari usaha kecil kepada konsumen tingkat akhir. Berikut ini adalah ilustrasi dari pola kemitraan yang berlangsung, yang biasanya berlangsung di pedesaan, di mana dari pola ini melibatkan antara berbagai pihak. Yang pertama adalah petani mitra, biasanya petani kecil,
ya, kemudian petani perantara. Dalam hal ini biasanya petani yang memiliki modal finansial, ya, sehingga mampu mengumpulkan hasil panen dari petani lainnya. Ya, biasanya petani perantara ini adalah pengumpul kecil. Kemudian pihak yang ketiga adalah juragan atau pengumpul besar. Nah, dari ketiga pihak ini memiliki kewajiban dan haknya. Petani kecil atau petani mitra memiliki kewajiban untuk menyediakan lahan, kemudian menyediakan tenaga kerja, dan juga harus siap menjual hasil panennya kepada pengumpul atau juragan. Kemudian di pihak yang lain, yaitu juragan atau pengumpul besar, itu memiliki kewajiban, yaitu menyediakan sarana produksi pertanian dan juga bantuan permodalan. Ya, biasanya pengumpul besar ini memberikan bantuan pinjaman kepada petani, ya, di awal tanamnya. Kemudian setelah panen, hasil panennya dijual kepada pengumpul besar. Kemudian disitulah proses pelunasan hutang, ya, yang dilakukan oleh petani. Nah, kalau kita melihat dari ilustrasi ini, kemudian kita analisis dengan pola-pola kemitraan yang sudah kita pelajari sebelumnya, maka pola kemitraan ini bisa dikatakan sebagai pola kemitraan KOA, ya, atau kemitraan operasional agriculture. Ya, kemudian ini bisa juga kita katakan sebagai pola horizontal forward linkage. Ya, mengapa? Karena produk hasil pertanian itu dijual kepada pengumpul besar, ya, tanpa perlakuan pengolahan. Produk tersebut dijual langsung ke pasar atau konsumen tingkat akhir. Kemudian ini ada ilustrasi yang kedua yang menggambarkan pola kemitraan yang melibatkan pihak perusahaan, ya, PT SMS, kemudian pihak petani, dan juga pihak kepala borongan. Ya, kalau kita lihat dari gambar ini, di mana petani itu menyuplai bahan baku produksi gula, ya, karena PT SMS ini adalah industri yang memproduksi gula. Tetapi pasokan bahan baku tersebut itu tidak secara langsung, ya, diberi dari petani kepada pihak perusahaan, melainkan melalui perantara yang diistilahkan kepala borongan. Nah, kepala borongan ini adalah semacam lembaga ekonomi, ya, semacam koperasi, ya, maupun bersifat perorangan, di mana pihak ini biasanya memiliki kemampuan untuk menyediakan tenaga kerja untuk tebas tebu milik petani, kemudian menyediakan jasa transportasi atau pengangkutan hasil panen milik petani. Kemudian selanjutnya, hasil panen milik petani dibawa oleh kepala borongan kepada pihak perusahaan. Dan selanjutnya, pihak perusahaan memberikan pembayaran melalui kepala borongan, dan selanjutnya kepala borongan memberikan pembayaran kepada pihak petani. Nah, ini adalah salah satu contoh pola kemitraan yang berlangsung di Kabupaten Dompu, di Kecamatan Pekat. Nah, kalau kita melihat dari ilustrasi ini, maka kita bisa menganalisis, ya, pola kemitraan seperti ini dapat dikatakan pola yang mana, ya,
apakah pola inti plasma atau pola yang lainnya, ya. Atau apakah pola kemitraan ini dapat kita katakan sebagai pola kemitraan horizontal forward linkage juga, ya. Seperti ilustrasi atau gambar yang sebelumnya disajikan. Pola kemitraan atau kerjasama yang melibatkan berbagai pihak di desa seringkali memunculkan berbagai permasalahan, yaitu masalah KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kemudian soal keterbukaan informasi dan akses pasar yang masih minim dikuasai oleh masyarakat pedesaan, bahkan hanya dikuasai oleh pihak-pihak tertentu saja. Kemudian masih rendahnya kapasitas masyarakat desa sebagai mitra usaha, kemudian belum optimalnya pengelolaan sumber daya alam yang tersedia di desa, kemudian masih rendahnya produktivitas, masih terbatasnya akses permodalan, serta akses teknologi, dan juga kurangnya keinginan untuk belajar hal-hal yang baru. Sebagai upaya untuk meminimalisir permasalahan-permasalahan yang muncul di dalam proses kemitraan atau kerjasama antara berbagai pihak yang berlangsung di desa, sebetulnya ada sebuah pendekatan yang namanya pembangunan kawasan pedesaan. Nah, pendekatan pembangunan kawasan pedesaan ini mendorong percepatan pembangunan yang melibatkan berbagai pihak, mulai dari internal desa, pelibatan masyarakat desa itu sendiri, kelompok-kelompok masyarakat, maupun keterlibatan pihak-pihak lainnya yang berada di supradesa, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, provinsi atau kabupaten, serta pihak-pihak swasta dan juga perguruan tinggi. Nah, dengan pendekatan pembangunan kawasan pedesaan ini diharapkan terjadinya percepatan pembangunan pedesaan yang mendorong peningkatan taraf hidup serta kesejahteraan masyarakat dan juga keberlanjutan kelembagaan serta lingkungan kawasan pedesaan. Subpokok bahasan yang kedua adalah ruang kemitraan atau kerjasama membangun desa dengan pendekatan kawasan pedesaan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pada pasal 91 tercantum bahwa desa dapat mengadakan kerjasama dengan desa lain atau bekerjasama dengan pihak ketiga. Artinya ini menjadi mandat yang tertuang di dalam Undang-Undang Desa bahwa desa itu terbuka ruang-ruang kerjasama untuk membangun kerjasama dengan pihak yang lain. Dalam hal ini desa lain maupun pihak ketiga. Nah, pihak ketiga di sini meliputi pihak swasta, perguruan tinggi, LSM, bahkan dengan supradesa, baik itu pemerintah pusat, pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten. Nah, harapannya dengan berlangsungnya kerjasama antar desa, kerjasama desa dengan pihak ketiga, ini mendorong terjadinya peningkatan kapasitas produksi. Kemudian berlangsungnya pengembangan jenis usaha di desa, kemudian tercapainya transfer skill dan teknologi di tingkat desa, kemudian terbukanya akses informasi, terbukanya akses permodalan dan investasi, serta terbukanya akses pasar bagi desa.
Selanjutnya di Undang-Undang Desa pada pasal 92 tentang ruang lingkup kerjasama antar desa. Nah, kerjasama antar desa ini bisa meliputi pertama pengembangan usaha bersama yang dimiliki desa untuk mencapai nilai ekonomi yang berdaya saing. Kemudian yang kedua, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat antar desa. Kemudian bidang keamanan dan ketertiban. Selain itu, kemitraan dengan pihak ketiga juga dapat dilakukan oleh desa ya sebagai upaya untuk mempercepat dan meningkatkan penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, serta pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Nah, harapannya dengan mandat yang tertuang di dalam Undang-Undang Desa memberikan peluang desa untuk bisa bekerja sama dengan berbagai pihak, ya baik dengan desa lain maupun pihak ketiga. Ini tentunya menjadi peluang bagi desa untuk bisa mempercepat pembangunan desanya. Pada Undang-Undang Desa juga terdapat dua pendekatan yang bisa dilakukan untuk pembangunan desa. Pendekatan yang pertama adalah desa membangun, bagaimana secara mandiri desa ini membangun dirinya sendiri, ya. Bagaimana pemenuhan kebutuhan dasarnya, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Nah, sebetulnya ada pendekatan yang kedua, yaitu membangun desa dengan pendekatan kawasan pedesaan, di mana pendekatan ini memiliki tujuan atau orientasi, yaitu percepatan pembangunan desa, ya, melalui peningkatan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan pembangunan partisipatif. Dengan pendekatan kawasan pedesaan, sangat dimungkinkan antar desa bisa saling bekerja sama, saling mensupport, kemudian saling membuat kesepakatan untuk merencanakan pembangunan kawasan pedesaan. Nah, dari situ menjadi pintu masuk bagi pihak-pihak lain, dalam hal ini adalah supradesa, untuk berkontribusi, ya, membantu proses pembangunan di kawasan pedesaan, ya, baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, yaitu provinsi maupun kabupaten. Terdapat beberapa alasan penting mengapa pendekatan kawasan pedesaan perlu dilakukan sebagai ruang membangun kerjasama antar desa. Yang pertama, dengan pendekatan kawasan pedesaan ini menjadi ruang untuk berbagi peran di dalam proses pembangunan antara pemerintah desa dan juga supradesa yang meliputi pemerintah pusat, pemerintah daerah, provinsi, dan kabupaten. Kemudian, pendekatan kawasan pedesaan ini menjadi penting karena selama ini masih lemah bentuk-bentuk kerjasama pengorganisasian dan pemberdayaan komunitas yang berlangsung di pedesaan. Kemudian, selama ini pengembangan komoditas yang tersedia atau yang menjadi potensi di desa atau di kawasan pedesaan tidak secara efisien dikelola, ya, sehingga tidak sesuai dengan skala ekonomi dan menghambat terjadinya industrialisasi pedesaan. Kemudian alasan yang keempat adalah ketidakadilan yang seringkali dirasakan oleh masyarakat kawasan pedesaan dalam rantai pasok komoditas. Ya, banyak petani-petani yang tidak mendapatkan manfaat
dari rantai pasok yang begitu panjang. Banyak keuntungan-keuntungan yang tidak didapatkan oleh petani, sementara sebagian besar keuntungan didapatkan atau hanya dirasakan oleh sekelompok masyarakat saja, yaitu middleman, ya, atau pengumpul, baik pengumpul kecil maupun pengumpul yang besar. Nah, kemudian alasan selanjutnya yaitu masih maraknya ketimpangan pembangunan antar desa. Nah, dengan pendekatan kawasan pedesaan ini diharapkan tercapai pemerataan antar desa. Kemudian selanjutnya masih minimnya daya saing kelembagaan ekonomi desa dalam produksi, pengolahan, dan pemasaran komoditas. Dan ini menjadi peluang dengan pendekatan kawasan pedesaan untuk memperkuat BUMDes dan juga badan usaha milik desa bersama. Kemudian alasan lainnya masih minim kapasitas sumber daya manusia di pedesaan. Dan terakhir, pembangunan infrastruktur dan inovasi di pedesaan masih terkesan lambat. Lalu bagaimana tahapannya untuk pembentukan kawasan pedesaan? Tentunya diawali dengan proses pengusulan kawasan pedesaan, di mana pengusulan kawasan pedesaan ini bisa didasari atas inisiatif pemerintah kabupaten maupun atas dasar inisiatif masyarakat atau desa. Nah, inisiatif pemerintah kabupaten maupun inisiatif masyarakat atau desa-desa tentunya ini membutuhkan negosiasi dan rembuk antara berbagai pihak yang memiliki keinginan untuk membentuk kawasan pedesaan. Nah, di dalam pengusulan kawasan pedesaan itu harus melalui beberapa tahapan, ya. Biasanya untuk membentuk kawasan pedesaan harus melalui musyawarah antar desa, sehingga tercapai suatu kesepakatan, kemudian disetujui oleh seluruh desa yang bersedia untuk membentuk kawasan pedesaan. Kemudian dikeluarkanlah keputusan bersama antar kepala desa untuk membentuk kawasan pedesaan. Kemudian diusulkan kepada pemerintah kabupaten, dalam hal ini adalah bupati, untuk mengesahkan melalui SK Bupati bahwa kawasan pedesaan tersebut dibentuk untuk mendorong peningkatan produktivitas komoditas unggulan tertentu. Kemudian selanjutnya, di dalam proses pelaksanaan pembangunan dibutuhkan dokumen yang namanya RPKP, Rencana Pembangunan Kawasan Pedesaan, di mana dokumen ini menjadi hal yang sangat penting karena menjadi syarat untuk keterlibatan dari berbagai pihak untuk membantu proses pembangunan kawasan pedesaan. Ya, dari dokumen ini menjadi dasar bagi berbagai pihak, baik pemerintah pusat, ya, dari berbagai kementerian, Kementerian Pertanian, PU, dan lain sebagainya, untuk memberikan bantuan berupa anggaran yang dibutuhkan oleh kawasan pedesaan. Berikut ini adalah salah satu kasus di mana pembentukan kawasan pedesaan berdasarkan inisiasi lokal, yaitu inisiasi yang berasal dari berbagai desa, ya, bukan berdasarkan inisiasi dari pemerintah daerah, melainkan inisiasi dari desa-desa. Nah, ini adalah pengalaman kami sewaktu di PSP 3 pada tahun 2019, di mana memfasilitasi pembentukan kawasan yang terdiri dari 6 desa
ada Desa Calabai, Karombo, Kadindi, Kadindi Barat, Nangamiro, dan Tambora. Di mana proses pembentukan kawasan ini melalui musyawarah antar desa yang dihadiri oleh seluruh kepala desa, perangkat desa, dan lain sebagainya, sehingga dihasilkan dua buah dokumen berupa surat kesepakatan antar kepala desa tentang pembentukan kawasan pedesaan, dan dokumen yang kedua adalah surat kesepakatan antar kepala desa tentang pembentukan badan usaha milik desa bersama. Nah, kemudian tindak lanjut dari musyawarah antar desa ini, dokumen-dokumen tersebut diusulkan kepada Bupati ya melalui Bapeda dan DPMPD, sehingga Bupati mengeluarkan SK tentang kawasan pedesaan Tebu Rakyat Tambora. Artinya ada legitimasi dari Bupati bahwa kawasan pedesaan ini adalah kawasan pedesaan yang dibentuk atau dibangun untuk mendorong peningkatan produktivitas tebu rakyat. Nah, kita bisa lihat ini adalah dokumen seperti apa sih surat kesepakatan antar kepala desa ya yang berisikan tentang pembentukan kawasan pedesaan, dan juga surat kesepakatan antar kepala desa yang berisikan tentang pembentukan badan usaha milik desa bersama. Kemudian tindak lanjut dari musyawarah antar desa tentang pembentukan kawasan pedesaan dan tentang rencana pembentukan badan usaha milik desa bersama. Tahap selanjutnya adalah membahas lebih dalam oleh desa-desa yang tergabung di dalam kawasan pedesaan untuk membicarakan bagaimana model bisnis badan usaha milik desa bersama. Ya, badan usaha milik desa bersama ini perlu dibuat ya sebagai upaya untuk menggerakkan ekonomi kawasan pedesaan. Nah, melalui musyawarah antar desa ada dua output yang dihasilkan. Yang pertama adalah berita acara ya tentang rencana model bisnis badan usaha milik desa bersama, kemudian berita acara tentang pembentukan tim formatur badan usaha milik desa bersama. Nah, ini sebetulnya adalah contoh kasus saja bagaimana proses pembentukan badan usaha milik desa bersama. Sub pokok bahasan yang ketiga yaitu badan usaha milik desa bersama sebagai penggerak ekonomi kawasan perdesaan. Jika berbicara desa, maka kita mengenal badan usaha milik desa sebagai penggerak ekonomi desa. Kalau berbicara pembangunan kawasan pedesaan, maka kita mengenal badan usaha milik desa bersama sebagai penggerak ekonomi kawasan pedesaan. Nah, badan usaha milik desa bersama ini menjadi strategi ya untuk membangun kerjasama pengembangan jejaring bisnis di tingkat kawasan pedesaan. Nah, pembentukan badan usaha milik desa bersama ini mendorong terjadinya penguatan bisnis di kawasan ya sebagai salah satu solusi juga untuk melepaskan ketergantungan masyarakat desa terhadap bantuan pemerintah, dan juga untuk menggali potensi yang dimiliki oleh kawasan pedesaan. Badan usaha milik desa bersama dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa dan diproyeksikan sebagai kekuatan ekonomi baru di wilayah kawasan pedesaan. Badan usaha milik desa bersama di dalam proses penyusunan rencana kerjasamanya perlu memperhatikan inovasi-inovasi yang disesuaikan dengan konteks lokalnya, sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat, sesuai dengan keadaan sosial masyarakat, sesuai dengan
konteks budaya masyarakat setempat. Sehingga badan usaha milik desa bersama ini harus berani mengembangkan inovasi-inovasi produk atau jasa dari pelaku bisnis atau usaha dari masyarakat desa atau kawasan pedesaan. Berikut ini adalah perbedaan aturan main ya yang membedakan antara badan usaha milik desa dan badan usaha milik desa bersama. Ada beberapa aspek pembeda. Yang pertama adalah proses pendiriannya. Badan usaha milik desa dibentuk atau didirikan atas dasar musyawarah desa. Sementara badan usaha milik desa bersama itu melalui proses musyawarah antar desa yang difasilitasi oleh BKAD yang meliputi pemerintah desa, BP tokoh masyarakat, lembaga masyarakat, keterwakilan perempuan, dan lain-lain. Kemudian aspek pembeda yang kedua adalah pokok bahasannya. Ya, di dalam proses musyawarah desa ada beberapa pokok bahasan yang dibahas. Di dalam proses pembahasan badan usaha milik desa, poin-poin yang dibahas adalah potensi desa, kemudian organisasi pengelola, modal usaha, dan bagaimana ADART-nya. Sementara untuk badan usaha milik desa bersama, yang dibahas adalah potensi kawasan pedesaannya, kemudian bagaimana organisasi pengelolanya, kemudian bagaimana modal usahanya, dan bagaimana ADART-nya. Kemudian aspek yang ketiga adalah proses penetapannya. Ya, badan usaha milik desa itu ditetapkan melalui peraturan desa tentang pendirian BUMDes. Sementara BUMDes bersama ditetapkan melalui peraturan bersama kepala desa tentang pendirian BUMDes bersama. Kemudian aspek unit usaha, ya BUMDes bisa berbadan hukum, ya berbentuk perseroan terbatas, LKM dengan andil BUMDes 60%. Sementara untuk BUMDes bersama berbadan hukum bisa berbentuk perseroan, perusahaan umum, koperasi, dan lain-lain. Kemudian aspek susunan kepengurusan, ya polanya sama, ya terdiri dari penasehat, kemudian pelaksana operasional dan pengawas. Nah, untuk BUMDes, penasehat terdiri dari ex officio kades, yaitu kepala desa yang sedang menjabat. Ya. Sementara BUMDesma atau BUMDes bersama, penasehat ini terdiri dari ex officio kades, yaitu para kades yang saat itu sedang menjabat. Kemudian aspek yang lainnya yaitu aspek modal. Penyertaan modal untuk BUMDes ya berasal dari desa, yaitu APBDes. Kemudian bisa juga penyertaan modal dari masyarakat. Ya, sementara untuk BUMDes bersama, penyertaan modalnya berasal dari antar desa. Kemudian bisa juga penyertaan modal BUMDes, penyertaan modal dari masyarakat, dan juga bantuan pemerintah atau swasta. Kemudian aspek yang lain yaitu jenis usahanya. Ini sama polanya ya, jenis usaha yang bisa digeluti oleh BUMDes maupun BUMDes bersama ya bisa bergerak di bidang sosial bisnis, renting, brokering, trading, finansial, dan holding. Kemudian aspek hasil ya, hasil usaha dari BUMDes itu dibagi berdasarkan ADART yang berlaku. Ya, sementara untuk BUMDes bersama, pembagian hasil usahanya untuk pendapatan desa, pemupukan modal usaha, pendidikan dan pelatihan, untuk pengurus, penasehat, pengelola, direktur, dan lain-lain. Kemudian aspek pertanggungjawaban. BUMDes, pelaksana operasionalnya memberikan pelaporan
pertanggungjawaban kepada kepada penasehat. Ya. Kemudian BPD mengawasi kinerja pemerintah desa dalam pembinaan BUMDes. Kemudian pemerintah desa melaporkan pertanggungjawaban kepada melalui musyawarah desa. Sementara untuk BUMDes bersama, pelaksana operasional melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan kepada BKAD dan penasehat, yaitu para kades, setiap akhir tahun melalui musyawarah antar desa. Kemudian kades melaporkan kepada BPD dalam musyawarah desa. Kemudian aspek yang terakhir yaitu kerjasama pihak ketiga. Nah, antara BUMDes dan BUMDes bersama sangat dimungkinkan untuk membangun kerjasama dengan pihak ketiga, baik swasta, BUMN, BUMD, perguruan tinggi, ormas, lembaga donor, serta institusi lainnya. Di dalam pembentukan badan usaha milik desa bersama, terdapat beberapa alternatif badan hukum badan usaha milik desa bersama. Ya, bisa berbentuk perusahaan umum ataupun perseroan terbatas. Ya. Dan keduanya bisa dibedakan berdasarkan 3 aspek, ya, mulai dari modal, jenis kegiatan usaha, dan terakhir struktur. Perusahaan umum, modalnya itu 100% berasal dari desa-desa di kawasan pedesaan. Sementara untuk perseroan terbatas, modal yang dikontribusikan untuk membentuk badan usaha milik desa bersama minimal 51% dari desa-desa di kawasan. Kemudian aspek jenis kegiatan usaha, ya, ini sama saja, ya, bisa berbentuk atau bergerak pada bidang sosial bisnis, renting, brokering, trading, finansial, dan holding. Kemudian berdasarkan strukturnya, perusahaan umum itu terdiri penasihat atau komisaris, pelaksana operasional atau direksi. Sementara untuk perseroan, struktur terdiri dari rapat umum pemegang saham atau RUPS, kemudian direksi, dan dewan komisaris. Kemudian terdapat beberapa alternatif bentuk badan hukum, ya, dilihat dari dapat dibedakan ke dalam 3 pola. Yang pertama pola holding, yaitu badan usaha milik desa bersama sebagai parent company atau perseroan yang memiliki saham di unit-unit usaha, ya, yang sama-sama berbentuk perseroan. Nah, keunggulan dari pola holding ini adalah bentuk paling ideal dari sebuah badan usaha, di mana masing-masing badan usaha berbentuk perseroan, ya, baik holdingnya maupun unit usahanya, sehingga jelas tercantum di dalam ADART masing-masing perseroan. Ya, kemudian badan usaha milik desa bersama dapat membangun kemitraan dengan berbagai pihak, termasuk off-taker. Hanya saja kelemahannya adalah proses pembentukan BUMDes bersama ini sangat lama atau membutuhkan waktu yang relatif lebih lama. Kemudian pola yang kedua adalah sentral, di mana badan usaha milik desa bersama ini sebagai perseroan yang memiliki unit-unit usaha tak berbadan hukum. Ya, keunggulannya proses pembentukan BUMDes bersama ini relatif cepat. BUMDes bersama dapat membangun kemitraan dengan off-taker. Kemudian kelemahannya, Permen Desa masih memiliki kelemahan, ya, tidak mengikuti aturan tentang badan usaha yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN.
Kemudian pola yang ketiga adalah koordinatif, di mana BUMDes bersama menjadi lembaga koordinatif terhadap unit-unit usaha yang berbentuk perseroan yang ada di kawasan pedesaan. Keunggulannya adalah proses pembentukan BUMDes bersama ini relatif cepat, namun kelemahannya sangat bergantung dengan badan usaha perseroan yang ada atau tersedia di kawasan pedesaan. BUMDes bersama hanya sebagai lembaga koordinatif kepada unit-unit di bawahnya. Nah, berikut ini adalah pola kemitraan BUMDes bersama yang perlu dibangun di dalam kawasan pedesaan, di mana prinsipnya badan usaha milik desa bersama ini sebagai collecting center sekaligus distributing center, yaitu BUMDes bersama memainkan peran untuk mengkonsolidasi kelompok-kelompok masyarakat di kawasan pedesaan, baik itu kelompok tani, kelompok nelayan, kelompok peternak, dan lain sebagainya. Dan badan usaha milik desa bersama ini memiliki peran juga untuk memberdayakan ya masyarakat desa untuk sama memajukan ekonomi kawasan pedesaan. Kemudian badan usaha milik desa bersama ini perlu didorong juga untuk mampu melakukan collecting ya center ya sebagai collecting center yang mampu menampung seluruh hasil produksi pertanian ya yang dihasilkan oleh kelompok-kelompok masyarakat maupun rumah tangga petani, yang mana untuk selanjutnya BUMDes bersama ini memasok kepada perusahaan atau off-taker ya yang membutuhkan bahan baku untuk industrinya. Nah, selain itu, badan usaha milik desa bersama ini unit-unit usaha yang dibangun atau dikelola itu harus berbasis kebutuhan pada pengembangan kawasan pedesaan. Ya, sedapat mungkin unit-unit usaha yang dibangun itu harus sesuai dengan konteks lokal kawasan pedesaan, harus sesuai dengan potensi kawasan pedesaan, sesuai dengan corak sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat kawasan pedesaan. Nah, itu adalah pola kemitraan yang bisa didorong untuk BUMDes bersama sebagai penggerak ekonomi kawasan pedesaan. Demikian materi perkuliahan mata kuliah Kelembagaan Ekonomi Pedesaan tentang pola kemitraan ekonomi pedesaan. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.